Selamat berjumpa kembali di channel Rukun Beragama. Hari ini saya ingin mencoba menjawab atau permintaan dari salah seorang yang menuliskan di chat saya yang mengatakan kami besar membahas banyak tokoh-tokoh seperti Koni Konstantia, kemudian juga Juma, dan kemudian juga Donitan begitu. Kenapa tidak membahas yang namanya Saifuddin Ibrahim begitu, ya. Saya pikir benar juga ya, saya perlu juga memberikan pandangan saya atau pandangan dalam perspektif Kristen, ya saya menempatkan diri sebagai teolog akademik ya, bagaimana mengembangkan pemikiran-pemikiran Kristen ya secara khusus bagi pengembangan doktrin Kristen itu sendiri dan juga bagi penerapan-penerapan di dalam masyarakat dalam perjumpaan dengan berbagai macam agama. Dan saya juga pernah mengajar ya mengenai teologi agama-agama yang menjelaskan bagaimana perspektif Kristen terhadap agama-agama dalam orbit kekristenan. Dan kali ini saya ingin mencoba melihat tentang bagaimana saya melihat Saifuddin Ibrahim dalam perspektif Kristen. Kalau saya melihat pernyataan dari Saifuddin Ibrahim, beliau adalah seorang yang Muslim kemudian pindah atau menjadi Kristen begitu. Beliau juga sudah belajar tentang kitab ya, tapi saya tidak tahu sejauh mana tentang kemampuan pembelajarannya Alkitabnya. Tapi kalau melihat dari pernyataan-pernyataannya ya, literasi yang saya bisa melihat literasi agamanya Saifuddin Ibrahim secara khusus dalam konteks Kristen, demikian juga dengan Islamnya sendiri, menurut saya perlu dipertimbangkan. Mengapa saya katakan kepada Pak Saifuddin Ibrahim ya, saya mengerti ya, Anda pernah juga mengalami di penjara karena tuduhan penistaan agama. Dan kemudian juga Anda sudah ditetapkan lagi tahun 2022 ya, penistaan agama. Dan memang juga kalau saya lihat debater-debater yang ada itu ya pada umumnya yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim memang sudah juga melakukan penistaan agama gitu. Tapi memang bedanya memang mungkin tidak banyak orang yang melaporkannya ya. Tidak banyak orang melaporkannya dan memang teolog-teolog Kristen sendiri mungkin terlalu sibuk jadi tidak mengkaji hal-hal yang demikian. Dan kemudian juga di Kristen sendiri yang apologet-apologet yang menyebut apologet itu kan bukan apologet gereja gitu ya. Saya menyebutnya sebetulnya mereka tuh termasuk apologet akademik. Nah persoalannya tidak ada juga yang tidak akademik, dan itu persoalannya. Meneliti apakah ini apologet akademik, apologet yang tidak akademik kan susah ya. Karena ini kan medsos gitu. Nah, makanya itu saya selalu katakan mestinya para debater, para apologet itu mendapatkan sertifikasi. Karena kan mereka bicara di publik gitu. Sehingga orang bisa tahu kenapa dia seperti itu begitu ya. Apalagi terus teranglah kalau dari Kristen dari pendidikan tinggi teologi kan ya masih lemah. Karena itu perlu ada ya terkait dengan gereja. Sehingga kalau saya melihat orang itu dari sekolah teologi mana, saya tidak terlalu bisa melihat aliran teologinya. Tapi saya mesti melihat dari gerejanya. Seperti itu. Sehingga saya bisa membaca kira-kira kenapa dia berpikir begitu. Kemudian kembali kepada Saifuddin Ibrahim. Ya beliau memang dia penistaan agama, kemudian dianggap hoax gitu, menyebarkan hoax. Karena ada permintaan, ya permintaannya menurut saya juga, ya bagi saya, maaf Pak Saifuddin Ibrahim, sebenarnya tidak patut Bapak meminta itu. Ya. Meminta 300 ayat di dalam Al-Quran itu skip. Nah itu tidak patut. Itu bukan urusannya Pak Saifuddin Ibrahim lagi gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena itu kan urusannya umat Islam. Ketika Bapak menjadi Kristen, Bapak tidak bisa lagi membaca Quran dengan iman dari iman Islam. Maka itu sebenarnya tidak boleh terlalu banyak mencoba menjelaskan tafsir itu. Apalagi kemudian dengan mengatakan bahwa ayat-ayat itu bisa menimbulkan radikalisme segala macam itu belum tentu terbukti karena dalam setiap agama-agama ada yang seperti itu. Ada tafsiran-tafsiran yang tidak memadai. Di Kristen juga banyak orang yang menafsir Alkitab yang tidak tepat begitu. Bahkan kalau saya lihat sendiri kan juga ketika orang-orang mereka membaca Alkitab, mereka bisa membaca Alkitab dengan cara netral dan kemudian
mereka mengambil data Alkitab, ayat Alkitab yang disebut mereka data, padahal mereka belum mampu menganalisis data, kemudian dia langsung tafsirkan secara netral. Ya, terus terang mereka adalah orang-orang yang tidak mampu berteologi. Maka itu ketika saya diminta untuk diskusi agama, debat agama, saya tanya dulu siapa. Kalau diskusi agama kan saya mesti tahu dulu kemampuannya apa, bidang apa. Ya seperti saya juga tentang fokus group discussion kan, kalau saya diundang saya lihat dulu. Kalau kemampuannya nggak memadai ya saya nggak mau, karena nggak ada hasilnya. Hanya debat khusus saya tidak setuju. Dan perlu juga saya beritahu ya kepada pendengarnya, memang sejak lama saya tidak terlalu suka dengan namanya debat-debat agama. Apalagi debat-debat agama yang menimbulkan konflik itu, biasanya itu adalah dipengaruhi oleh debat agama apologetika yang evidensial. Evidensial itu semacam begini, mereka yang mengatakan klaim saya ini benar, ini buktinya ini, seperti ini. Jadi seakan-akan rasional gitu, ini klaim evidensial. Nah, saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya ada klaim-klaim agama yang bisa rasional, itu saya nggak percaya. Apalagi tentang Tuhan, begitu. Bagaimana ada bukti empiris tentang Tuhan, saya nggak percaya. Nah, saya memang percayanya adalah presuppositionalis. Berarti orang yang mengatakan pernyataan agama, klaim agama, itu dari iman. Harusnya kalau dia mengatakan klaim agama itu dari iman, berarti kan absolut subjektif. Dia tidak boleh mengatakan pandangannya itu mutlak benar gitu loh. Ya namanya iman kok landasannya, jangan bilang mutlak benar gitu. Nanti hakimnya adalah Tuhan. Nah ini contohnya ya. Kenapa saya sudah lama sekali sejak lama saya memang tidak tertarik seperti itu dengan debat-debat agama. Saya sebenarnya biasa membuat YouTube itu ya sekadar memasukkan apa yang saya ajar ketika saya meneliti, membuat kuliah-kuliah penelitian saya mengajar, saya masukkan begitu, supaya bisa terekam gitu, supaya jangan hilang. Karena kan saya pikir YouTube ini menolong saya untuk menyimpan apa yang saya sudah pelajari, saya bisa lihat lagi, dan banyak orang juga bisa mendapatkan berkat seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau yang saya amati, teman-teman ini adalah yang apologet-apologet atau debater-debater yang sering kali terjadi pertentangan, bahkan sampai kepada berujung penistaan agama, itu adalah klaim-klaim absolutnya. Dan kemudian tentunya evidensial. Nah, menurut saya, ya untuk Pak Saifuddin Ibrahim, ya perlu juga dipahami. Ya, saya mungkin bicara tentang Kristen ya, maaf juga nih. Jadi kalau saya mungkin lebih senior dari Pak Saifuddin Ibrahim. Dari segi usia juga saya lebih senior, dari pengalaman pendidikan, pengajaran juga teologi mungkin saya lebih senior. Jadi anggaplah ini semacam ya masukanlah kepada Pak Saifuddin Ibrahim. Menurut saya ketika Anda menjadi Kristen, Anda tidak berhak mengatakan Islam itu salah, Quran itu salah, tidak bisa. Karena tidak bisa Anda lagi membaca Quran dengan perspektif baru, Anda tidak bisa. Nggak bisa itu. Tadi pasti tidak selaras. Jadi pasti akan tidak selaras ketika membaca. Jadi itulah yang membuat terjadi kata-kata Anda itu dikatakan hoax. Dan memang karena apa? Karena mungkin juga tidak ada buktinya begitu ya. Apalagi kemudian mengatakan 300 ayat dari Al-Quran itu di-skip. Ya itu bukan hak Anda. Ya tentu saja banyak orang juga tidak terima begitu. Karena kan mereka percaya itu adalah wahyu Tuhan gitu, wahyu Allah. Kemudian tiba-tiba Anda mengatakan wahyu Allah itu mesti di-skip. Kalau Anda sudah tidak percaya lagi, tidak beriman lagi kepada Quran, ya tidak boleh ikut campur tentang urusan itu. Kan itu bukan iman Anda. Ya, harus Anda kembali kepada Alkitab. Bukan juga ketika Anda membaca Alkitab kan banyak Anda tidak tahu. Terus terang saja lah. Sehingga kemudian ketika Juma berdialog dengan teman-teman katanya pendeta-pendeta katanya kalau berdialog berdialog dengan Juma kabur katanya. Saya juga bingung juga kaburnya kayak seperti apa begitu ya. Begitu saya amati ya sama juga. Juma itu membaca Alkitab dari perspektifnya bukan perspektif doktrin Kristen, dogma Kristen. Dia pikir bisa secara netral. Nah, jadi ya kita yang sudah tahu teologi mendengarnya jadi lucu begitu ya, seperti itu. Jadi demikian juga Pak Saifuddin Ibrahim ya sebenarnya nggak berhak apalagi menghapus 300 ayat yang diakui sebagai sesuatu yang dari Tuhan ya. Janganlah, saya sarankan jangan ikut campur lah. Dan juga jangan merasa diri punya jawaban terhadap sesuatu gitu ya. Kan cobalah diteliti lebih dalam ya kadang-kadang
Mungkin katanya sudah buat penelitian gitu ya, tapi saya ini adalah seorang peneliti. Saya adalah peneliti agama dan masyarakat, jadi saya paham banget tentang penelitian. Jadi nggak bisa sebuah pemikiran itu dikriminalisasikan, nggak bisa juga. Kemudian juga tafsir agama itu juga tidak sederhana itu. Ketika Anda membaca ayat-ayat Quran itu dikatakan apa, seperti Anda katakan menimbulkan radikalisme, belum tentu. Karena itu kan ada prosedurnya. Dan juga ya teman-teman muslim yang ada juga mereka juga bukannya tidak paham dengan kajian-kajian ilmu pengetahuan, tentunya mereka memahami itu. Dan sekarang juga umat beragama ya tokoh-tokoh agama segala macam mesti juga belajar. Kalau dulu memang iya, mesti agama-agama itu merasa diri bisa menjelaskan segala sesuatu. Sekarang zamannya transdisiplin, nggak bisa gitu. Nggak bisa menjelaskan segala sesuatu, mesti ada dialog-dialog yang baik. Ya. Jadi saran saya ya kepada Saipudin Ibrahim ya, bukan saya ingin mendiskriminasikan Anda dari Kristen, bukan. Saya kan tadi katakan, saya memang ya terharu juga melihat semangat Anda begitu ya, semangat yang tinggi. Tapi jangan lupa, kita boleh saja terharu ya dengan semangat-semangat tinggi, tetapi kan ada hak setiap orang ya. Ya, banyak orang-orang yang mengalami pengalaman pribadi gitu, merasa kalau orang lain juga mesti mengalami seperti dia. Belum tentu juga, ya. Tidak harus seperti itu. Pengalaman-pengalaman pribadi yang subjektif itu tidak usah dipaksakan. Lagi pula, ya menurut saya sih, Islam dan Kristen itu kan dalam sejarah perjuangan yang begitu panjang, kontribusi yang besar di dunia ini, kita tidak boleh mengabaikan salah satunya. Jadi kalau saya mengatakan ya, kebenaran itu bersumber dari Allah, bersumber dari yang satu. Nah, kalau kemudian manusia itu tidak mampu memahami Allah sebagaimana Allah memahami dirinya, itu biasa begitu. Demikian juga ketika kita membaca kitab-kitab yang kita yakini itu dari Tuhan, wahyu ilahi, kita juga tidak bisa memahami Allah itu sebagaimana dirinya. Apalagi juga kita mesti paham bahwa pengetahuan tentang agama itu tidak bisa ditransfer. Jadi Pak Saipudin Ibrahim jangan berpikir saya punya pengetahuan ini, saya beritahu kepada orang lain akan menerima pengetahuan yang Anda katakan itu seperti Anda mengatakannya. Tidak. Apalagi ketika bicara tentang ayat-ayat yang sudah berlangsung ya ribuan tahun begitu kan. Jadi nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa kita sembarang aja mengatakan hal itu. Jadi kita mesti hati-hati begitu. Artinya kita mesti sadar lah supaya jangan membuat klaim-klaim absolut. Dan kalau Pak Saipudin Ibrahim mengaku pernah meneliti, dalam teori penelitian itu tidak ada kata absolut. Jadi kata-kata kita benar, lebih tepatnya klaim kita benar, hanya benar sebatas argumentasi yang kita punya. Tapi karena argumentasi atau data yang kita punya tidak keseluruhan atau tidak seluruh dunia, karena populasi itu tak terjangkau, maka Anda tidak boleh mengatakan pandangan Anda itu absolut begitu. Maka itu akan menimbulkan kemarahan, maka dikatakan hoax gitu. Sekali lagi saya tidak menyudutkan Anda, ini saya membuatnya sebuah kajian ilmiah. Dan ini terjadi di berbagai agama, bukan hanya yang Islam masuk Kristen, Kristen masuk Islam, begitu terjadi. Kenapa? Apalagi kalau mereka mengalami pengalaman subjektif tuh. Kadang-kadang mereka mengalami pengalaman subjektif seperti luar biasa, lebih hebat begitu, seperti dekat dengan Tuhan. Maka dia rasa dia punya suara untuk menyatakan apa yang dikatakan Tuhan kepada dirinya. Padahal sebenarnya itu konstruksi dia juga gitu. Makanya kalau lihat teman-teman dari Pentakosta, karismatik, yang semangat ya menyebut dirinya mendengar suara Tuhan, itu kan seperti itu, seperti peristiwa misalnya Pendeta Niko gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana dia mengatakan Pentakosta pertama, Pentakosta kedua, dia kemudian Pentakosta ketiga gitu kan. Kemudian sudah dikatakan Alkitab jangan ada yang meramalkan kabar Tuhan Yesus datang karena tidak ada yang tahu seperti pencuri. Dia kemudian menyatakan itu, ya tentunya karena ketidakmampuannya berteologi. Jadi seorang pendeta yang memiliki jemaat cukup banyak, ya tidak menjadi jaminan dia mampu berteologi. Apalagi sudah begitu panjangnya ya warisan-warisan tradisi-tradisi Kristen itu sendiri. Dan di tengah-tengah dunia yang makin materialistis ini, orang tidak begitu tertarik tentang belajar agama. Nah kemudian ada yang belajar agama ini merasa cemas gitu. Ya cemas boleh-boleh aja. Tapi kan tidak perlu memaksa orang lain berubah saja diri kita sendiri. Jadi orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu kadang-kadang terlalu semangat gitu.
Dia ingin merampas orang lain kalau yang berada di pinggir jurang untuk tidak jatuh kepada jurang. Tapi mana mereka tahu itu. Ataupun juga jangan-jangan juga Anda hanya emosi saja, kan tidak tahu. Nah, kita jangan merasa kitalah yang menjadi apa namanya orang yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan orang lain. Jangan juga begitu. Jadi gunakanlah usaha-usaha yang damai seperti itu. Jadi saya katakan dalam diskusi-diskusi agama ya, jangan jangan memaksakan nilai-nilai eksklusif gitu. Pengalaman Anda boleh saja Anda mengakui pengalaman-pengalaman yang ajaib dengan Tuhan gitu ya. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada yang mengatakan itu salah. Tapi ketika memaksakan kepada orang lain harus seperti itu, nah itu salah. Karena pengalaman itu kan ya beragam, subjektif seperti itu. Jadi untuk teman-teman teman yang di chat yang minta saya kepada menjelaskan kepada Saifuddin Ibrahim, saya tidak sedang menyebarkan hoax. Saya bicara dalam arti kata kajian ya agama dan masyarakat Kristen. Jadi dalam konteks penelitian teologi tidak bisa ya menjelaskan agama lain. Karena itu saya tidak pernah terlalu tertarik. Misalnya di dalam STT mengajar Islamologi, saya katakan tidak ada Islamologi di STT. Yang ada itu adalah apologetika terhadap mungkin dalam perjumpaan-perjumpaan dengan agama Islam. Jadi yang ada di apa di STT itu sebenarnya itu seperti apologet itu, tapi kan tidak perlu harus cara seperti itu, harus dengan cara damai seperti itu ya. Padahal kan sudah dijelaskan di dalam Alkitab, kalau kita memberitakan keyakinan kita, memberi jawab, terus harus dengan kasih, harus dengan hormat, harus juga dengan apa lagi? Dengan hati nurani yang murni. Jangan menjelek-jelekan agama lain, apalagi untuk jadi populer gitu. Ya saya tidak mencurigai Pak Saifuddin Ibrahim seperti itu ya. Tapi memang saya harus katakan tidak mudah bagi orang-orang yang berpindah agama itu di Indonesia ya. Apalagi supremasi hukum di negeri ini belum kuat gitu. Demikian juga undang-undang penistaan agama itu kan seringkali juga seperti pasal karet, saya menyebutnya begitu. Jadi orang yang kuat narik menjerat orang lain. Nah kalau kita seperti itu terus, kita akan penuh dengan kecurigaan. Maka itu saya katakan debat-debat agama di YouTube itu menimbulkan kecurigaan. Dan saya amati itu kok tidak ada sebuah solusi bagaimana agama-agama itu bisa bergaul dengan lebih baik lagi. Kalau memang kita mengakui punya iman, beragama, harusnya kan bagaimana agama-agama itu di bumi Indonesia memberikan kontribusi positifnya untuk adanya dialog yang saling menguatkan satu sama lain sehingga menimbulkan kerjasama yang baik. Bukannya permusuhan, bukannya kecurigaan, bukannya diskriminasi. Kajian-kajian akademik boleh, tapi kajian akademik itu harus tahu juga dulu. Yang dimaksud kajian akademik harus kajian-kajian yang sesuai dengan metodologi ilmiah. Jadi kalau bicara tentang metodologi ilmiah, maka kita harus bicara. Misalnya, kita mau kaji seperti apa tentang hal itu. Misalnya kita mau buat kajiannya apa, bentuk datanya, kualitatif atau juga paradigmanya, kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau itu kan kita menciptakan kalau kualitatif. Berarti bagaimana sih misalnya Islam dan Kristen menghadirkan sebuah perjumpaan yang lebih baik. Nah, itu boleh itu. Itu namanya kajian-kajian gitu. Jadi jangan kajiannya menyerang sana sini gitu. Ya, seperti itu. Dan kalau lihat kajian-kajian akademik sebenarnya kan seperti begini. Misalnya ya, mungkin juga kalau kita misalnya membuat sebuah klaim. Misalnya kalau buat klaim kan berarti itu kajiannya sudah jelas ya, kalimat-kalimatnya adalah deduktif. Setelah klaim itu kan kita harus menjelaskan mengapa saya buat klaim ini. Berarti kan ada data-data atau fakta-fakta yang menjelaskan tentang klaim itu. Kemudian kita perlu menjelaskan bahwa data-data klaim ini koheren. Jangan satu data langsung mendukung klaim gitu ya. Harus banyak data, namanya akademik gitu ya. Kalau kita kan biasa di pendidikan, kalau magister ya 5 jurnal lah, kalau doktor ya 10 jurnal, misalnya seperti itu ya. Jadi datanya cukup ya bisa dianalisis gitu. Artinya itu betul-betul data, bukan isu gitu loh. Data betul-betul yang dia pahami. Jadi dia dikaji, dia tanya betul. Misalnya kita mau tanya ya, seperti contohnya, misalnya pada waktu Juma mengatakan apa? Yesus saja mengatakan dia menyembah Allah. Nah, harus tanya, betul nggak ayat itu tujuannya seperti itu? Tanya kepada para pendeta, para teolog-teolog. Berapa orang yang ditanya, hasilnya gimana? Apakah bervariasi atau sama? Nah, itu namanya data, bukan Anda menerjemahkan sendiri. Bukan orang yang beriman. Demikian juga Pak Saifuddin Ibrahim. Ketika Anda mengatakan 300 ayat itu, jangan Anda klaim langsung, ini betul. Penelitian nggak bisa. Karena ketika Anda membaca 300 itu kan Anda punya
teori kan, teori Anda sudah nggak bisa dipakai lagi. Menurut saya, maafkan saya, bukan saya tidak menghargai Anda sebagai orang Kristen, saya menghargai Anda sebagai orang Kristen, apalagi juga Anda banyak mengalami kesulitan, tapi saya menghargai, tapi tetap saya katakan, nggak bisa membacanya dengan seperti itu. Jadi tidak bisa membaca ayat-ayat Al-Quran itu dengan teologi Kristen, tidak bisa. Itu pasti nggak koheren. Nah, percuma lah itulah. Ya, itulah. Kemudian itu hanya klaim-klaim yang sebenarnya juga tidak ada solusinya. Jadi kalau kita buat penelitian, harusnya kita membuat solusi. Jadi kalau misalnya tadi di skip, nggak bisa begitu. Misalnya begini, Anda untuk Pak Saifuddin Ibrahim ya, Anda mengatakan misalnya 300 ayat Quran itu di skip, itu kan sebenarnya kan pertanyaannya dari mana evaluasinya? Anda mesti tanya dulu. Tapi Anda katakan itu sudah penelitian saya, nggak bisa. Itu subjektif. Mungkin Anda bermasalah dengan ayat-ayat itu. Kan ada banyak juga orang Kristen bermasalah dengan Alkitab. Seperti Juma katakan, masalah orang Kristen itu adalah Bible, begitu kan? Dia bilang berarti ada yang bermasalah. Terus saya amati lagi, ternyata yang dimaksud orang Kristen bermasalah dengan Alkitab adalah yang orang Kristen itu tidak mentaati Alkitab. Jadi tidak mau mentaati Alkitab. Jadi karena tidak mau mentaati Alkitab, ya dianggap bermasalah. Masa dia mengatur Alkitab menurut kemauan dia? Itu seperti itu. Ada banyak orang yang berpikir gitu kan, mau diatur, tafsirnya juga mau diatur semau-maunya. Ya nggak bisa begitu. Sudah ada prosedurnya segala macam seperti itu. Jadi kembali untuk Pak Saifuddin Ibrahim ya, menurut saya sudahlah, tidak perlu harus dikumandangkan terus, ya kan? Ya kalau bisa ya jujurlah, itu bukan bidang Pak Saifuddin Ibrahim gitu ya. Karena Pak Saifuddin Ibrahim sudah menjadi Kristen gitu. Nah itulah ya, kalau saya bisa sih paling tidak ya dihentikan saja tuntutan seperti itu ya. Tidak perlu menuntut seperti itu. Dan kemudian ya saran saya didalamilah tentang kekristenan itu sendiri, sehingga Anda juga bisa bisa lebih nyaman, bisa memahami dengan baik begitu kan. Dan kemudian juga bisa menjadi berkat lebih luar biasa sekali gitu ya. Dan ada banyak hal-hal yang penting dalam Kristen yang perlu digali gitu. Banyak orang-orang Kristen itu, maafkan saya juga, banyak orang menjadi Kristen, belajar Alkitab itu bukan untuk belajar sungguh-sungguh, tapi hanya untuk sekedar ya menjadi pembenaran, penggaliannya juga tidak sungguh-sungguh. Bukan menjadi dia ingin memahami Alkitab, menghidupinya, bukan, tetapi ingin ingin membenarkan dirinya gitu. Jadi pakai ayat-ayat Alkitab itu membenarkan dirinya, membenarkan bahwa dia hebat, membenarkan dia bahwa dia benar, membenarkan bahwa dia suci, membenarkan tingkah lakunya karya-karya surah Alkitab. Nah, itu seperti itu tidak bisa. Ya, karena itu saya katakan kepada Pak Saifuddin Ibrahim dengan segala hormat ya, saya sebenarnya ya sudah tahu lah ya cukup lama begitu ya. Walaupun saya tidak mengikuti jejak Anda, karena memang sekali lagi saya tidak tertarik dengan debat agama. Ya, perbandingan agama juga sebenarnya saya tidak terlalu setuju. Karena saya lebih setuju adalah dialog yang tidak saling mengalahkan. Ya, yang saya sebut ada kesaksian. Boleh kesaksian. Jadi pas saya Saifuddin Ibrahim, saksikan aja ya pengalaman-pengalaman pribadi Anda gitu dengan Tuhan, dengan kehidupan Kristen. Itu aja disaksikan. Terus bertumbuh makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan makin mengasihi sesama begitu. Nanti lama-lama juga teman-teman Muslim juga mengerti gitu, bahwa itu kan kebebasan hak Anda ya untuk berpindah atau apa, mengerti. Tapi jangan menyerang gitu. Terus terang saya juga teman-teman Muslim kan di Kristen juga diserang. Nah kemudian Anda mengatakan mereka diserang, tangkap, ini diserang, tangkap. Ya untuk apa sih? Bukankah kita sama-sama setuju? Memang bahwa kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan itu dikembalikan kepada kebenaran. Nah, kadang-kadang juga ketika bicara tentang kebijakan publik, hukum, itu kan ada bukti-bukti hukumnya. Nah, itu saja kalau memang juga yang dikatakan oleh Pak Saifuddin Ibrahim juga beberapa orang apologet Islam itu melakukan seperti itu, ya katakan saja terus di medsos ini, segala macam, nggak apa-apa. Dan nanti juga teman-teman yang lain melihat buktinya bersama. Dan kemudian juga pemerintah juga ya, pihak yang berwajib akan melihatnya gitu. Bukan untuk bukan untuk menyingkirkan dia, bukan untuk mengembalikan dia kepada jalan yang benar supaya di ruang publik ini bisa. Saya paham kalau di Amerika kan memang beda dengan Indonesia. Amerika kan
negara sekuler. Artinya sebenarnya agama tidak patut ada di ruang publik sebenarnya. Itu kan di Amerika. Maka itu kalau ada istilah penistaan agama di Amerika tidak ada sebenarnya. Karena agama itu kan ruang private. Jadi harusnya jangan bicara di publik. Kan tidak boleh justru bicara agama di publik. Nah, di Indonesia lain. Agama itu di ruang publik. Nah, agama di ruang publik itu harusnya kan hadirnya kan berdamai, hadirnya dengan semangat pluralisme, semangat Pancasila gitu kan. Nah, tapi di Indonesia kadang-kadang pluralisme dianggap ya tidak benar, relativisme, ya, segala macam mencampurkan agama.